Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bersama saya Muhammad Anwarul Mujib dalam acara Bincang Gen Z Ansor Ranting Desa Cipedak. Telah hadir bersama kita sahabat Ahmad Syafi'i selaku Ketua Ansor Ranting Cipedak masa jabatan 2022 sampai 2025. Selamat malam Mas Syafi'i. Selamat malam juga. Berbicara tentang Ansor, selama ini kita sudah sering sekali mendengar apa itu Ansor. Sering mendengar tapi kita belum tentu mengenal dengan pasti apa itu Ansor. Begitu pula dengan saya belum mengenal seluk-beluk Ansor itu apa. Untuk lebih jelasnya bisa kita tanyakan langsung kepada sahabat Mas Syafi'i yang sudah beberapa tahun ini menjabat sebagai Ketua Ansor untuk Ranting Desa Cipedak. Baik Mas Syafi'i, sebenarnya bisa lebih dijelaskan lagi Ansor itu apa? Oke, terima kasih. Sebelumnya salam dulu atau enggak? Atau langsung ini? Silakan salam. Oh ya. Disapa teman-teman. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang kami hormati Mas atau sahabat Anwarul Mujib selaku host pada kesempatan malam kali ini yang tentu untuk berbincang-bincang pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa kepada sahabat selaku tim media dari Ansor Ranting Cipedak yang selalu update aktif dalam meliput kegiatan Ansor di Ranting Cipedak. Nah, tentu sebelum kita berbicara tentang Ansor, tujuan Ansor itu apa? Tentu Ansor itu adalah sebuah organisasi, salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu organisasi yang sanadnya itu sambung, karena itu dari NU, salah satu banmem dari Nahdlatul Ulama, itu yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan dan keagamaan tentunya, karena ini organisasi keagamaan, bukan organisasi agama tapi organisasi keagamaan. Itu Ansor itu adalah dulu sebelum dinamakan Gerakan Muda Ansor ada ANO atau Ansor Nahdlatul Ulama. Ejaan pada zaman dulu itu kan pakai OE ya, Ulama. Ansor, Nahdlatul, dan Ulama itu ANO sebelum GP. GP kan Gerakan Pemuda Ansor. Jadi di Ansor itu adalah sebuah organisasi yang di dalam naungan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan. Jadi sebetulnya Ansor itu sudah dilahirkan pada tanggal 24 April 1935. Kebetulan dan pastinya pada 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, jadi Ansor itu dituntut untuk berkecimpung di dalam kepemudaan, aktif dan juga merangkul pada pemuda-pemuda yang belum kenal pada agama, seperti itu. Kemudian Ansor itu juga karena namanya gerakan pemuda, berarti kita dituntut untuk bergerak, walaupun di dalam diri kita sendiri tentu masih malas-malasan dalam bergerak, akan tetapi karena kita sudah masuk, sudah basah, ya kita harus berenang, mengarungi bahtera rumah tangga, organisasi seperti itu. Karena kita sudah di dalamnya, tentu kita bisa tidak bisa harus menerjang ombak yang ada di
lingkup organisasi Ansor seperti itu. Itu gambaran secara umum tentang Ansor seperti itu. Ya. Kalau untuk desa Cepedak sendiri, dulu kalau pas saya waktu kecil itu kayaknya belum ada istilah Ansor, bahkan NU dulu belum ada organisasinya katanya. Kalau pas saya kecil, tapi sekarang Ansor itu atau mungkin NU itu mulai terbentuk di desa ini, di desa Cepedak sekitar tahun berapa itu? Kalau tepatnya saya belum begitu paham, akan tapi kalau Ansor itu dulu sudah ada kestrukturalnya, akan tapi dalam mengemban amanah menjadi organisasi tentu belum aktif seperti itu. Sudah ada strukturnya, akan tapi orang-orangnya belum aktif. Dulu saya pernah tanya-tanya kepada Pak Kiai Haji Sukomer Sotik, dulu itu juga menjadi salah satu ketua ranting Ansor Desa Cepedak, akan tapi ya namanya tentu banyak kesibukan karena beliau itu adalah kiai pendakwah dan juga mursyid jamaah masjid, tentu terkendala dalam kegiatan keorganisasian. Dulu juga yang saya tahu Pak Kiai Zaman Budi dan juga Pak Basir itu juga salah satunya menjadi struktural di dalamnya dalam keorganisasian Ansor. Kemudian hingga saat ini yang saya tahu, dulu sebelum saya menjabat di Ansor itu ada Gus Sahal Mahfud yang dulu itu aslinya itu di Cepedak Kerajaan, akan tapi sekarang bermukim di Magelang. Nah dulu saya berbincang-bincang dengan Mas Sahal, tentu dalam pesan beliau adalah jangan sampai di dalam organisasi Ansor tersebut yang sudah ada, sebetulnya ada sejak dulu, jangan sampai tidak diteruskan, karena bahasa Jawa eman-eman sudah ada tapi tidak diteruskan. Beliau mengatakan jangan sampai fatroh atau kekosongan seperti itu. Dan sebisa mungkin saya diamanai menjadi ketua, sebisa mungkin untuk menjalankan aktivitas keorganisasian tersebut. Dan tapi hingga saat ini Ansor di ranting Cepedak ya lumayan berkembang, karena dulu itu belum tahu di dalam Cepedak itu ada organisasi Ansor. Seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu mulai terlihat masyarakat itu sudah ada yang memahami, dan juga ada berarti Ansor itu adalah organisasi kepemudaan ternyata. Dan itu adalah satu keluarga dalam di bersamaan Nahdlatul Ulama. Sebelum ini kan tentu masyarakat menganggap bahwa Ansor, Pakaian, Muslimat, Ibnu itu sendiri-sendiri. Aslinya itu kan satu kesatuan. Ayahnya itu kan NU. Nah, terus istrinya itu kan Muslimat. Nah, anak lanang itu Ansor. Ya, putra apa namanya? Putra apa namanya? Putra apa? Ya yang putra. Kemudian untuk yang putri itu dinamakan Pakaian. Kemudian bawahnya lagi ada Ibnu yang putra Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sedangkan IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu sudah ada dari pelajar, kemudian pemuda hingga orang tua. Seperti itu. Untuk sekarang anggota Ansor sudah berapa? Di Desa Cepedak. Di Desa Cepedak. Untuk anggota pada saat ini yaitu kurang lebih 20-an yang alhamdulillah sampai sekarang aktif, walaupun aktifnya itu bergantian, karena dalam organisasi itu tidak bisa dijalankan satu atau dua orang, namanya saja organ, berarti kan keseluruhan. Organ itu diibaratkan ini badan kita, organisasi berarti kan harus ada kepalanya dan juga ada tangannya kanan kiri dan juga ada kakinya untuk berjalan
menjalankan roda organisasi. Ya. Ada yang kepala itu ibaratkan kita untuk berpikir untuk bagaimana Ansor ini berjalan dan bergerak aktif, namanya saja gerakan, berarti kan harus bergerak. Itu yang satu. Kemudian untuk tangan itu untuk setelah berpikir berarti menunjuk dan mengarahkan oh sebetulnya Ansor ini seperti ini Ya. itu. Kemudian yang kaki itu untuk berjalan bergerak, yang ditunjuk kamu sebagai sekretaris ya, kamu sebagai bendahara ya, berarti sesuai porsi masing-masing dalam kestrukturan seperti itu. Karena organisasi berarti harus satu kesatuan, harus bisa berjalan bersamaan seperti itu. Sahabat Mujib.